dari vertical water wall ya, vertical, saya singkat water wallnya WW ya Pak ya. Water wall itu masih dalam fase campuran. Umumnya kita nyebutnya mixture ya Pak ya. Ya, mixture ya. Di mana secara alirannya nanti ini ada dua fase campuran. Ini masuk dari water wall, vertical water wall. Ya. Ini masuk, namanya pemisahnya itu namanya separator. Ya, masuk separator ya. Separator inilah yang nantinya memisahkan antara air dan uap. Kalau di suplika umumnya diagramnya ya, diagramnya ya. Nah, ada separatornya juga di diagramnya. Nah, nantinya separatornya ini dipisahkan antara uap dan airnya. Kalau kita pakai steam ya, sini water gitu ya. Nah, saya takut biasanya pakai ini air udara gitu ya. Nah, lalu nantinya untuk di separator tank terpisahkan airnya, ya. Ini alirannya nantinya dialirkan, ya, dialirkan airnya di sini masuk ke leveling vessel, ya, leveling vessel. Leveling vessel, ya. Dari leveling vessel nantinya dialirkan ke boiler drain flash tank. Boiler drain flash tank. Nanti ini saya printkan ini, tapi untuk yang ini tidak ada di flow diagramnya ya. Ini saya printkan. Leveling vessel dari boiler drain flash tank ya, ini kan melewati control valve ya. Ini ada control valve untuk mengontrol leveling vesselnya. Nah, nanti operasinya itu di, kalau di sublitika kan level diagram ya Pak ya. Nah, nantinya yang kontrol ini, nantinya water level sini. Water level dari leveling vessel. Oh, leveling vessel. Ya. Itu nanti sama kayak drum, MFT-nya dari situ ada. Kalau ini tidak masuk ke MFT, tidak masuk. Kalau high, low. Nah, itu kalau high tapi tidak masuk ke MFT, resikonya ya masih ada ya. Sama seperti di water level diagram, yaitu bisa terjadi carryover ya. Seperti itu. Kalau terlalu rendah, ketika masih wet state, maka nantinya akan ada resiko temperatur tinggi di water wall. Dan pada umumnya digantikan dengan water wall temperatur protection. Cuman di 660 derajat tidak ada. Nah, jadi kontrol dari operatornya. Seperti itu ya, bahayanya. Nah, kalau di direct boiler seperti ini yang tidak memakai steam drum, untuk proteksi water level, steam drum itu digantikan dengan feed water flow. Digantikan dengan feed water flow. Tidak boleh terlalu rendah, hanya ada low flow feed water flow-nya ya. Tidak boleh terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah kan resikonya temperatur panas pada water flow. Digantikan dengan feed water flow. Nah, nantinya dari boiler drain flash tank, nah ini dipompakan oleh boiler drain pump, ya. Lalu ada dua pilihan, mau ke kondenser atau support well. Kalau kualitasnya jelek, kita buang ke lingkungan, ya. Mungkin kalau di suplitika seperti blowdown seperti apa ya. Nah, ini blowdownnya ke support well. Kalau kualitasnya sudah baik ya, sudah bagus, dialihkan ke kondenser. Seperti itu.
saya gambarkan. Berarti di sini dari boiler dan flash tank ada boiler dan pumpnya, drain pump, lalu di sini ada dua pilihan, ya, ke kondenser atau outlet kondenser. Kita nyebutnya sipon sama atau tidak? Sampit. Bukan sampit. Sipon well itu masuk ke mana? Outlet kondenser lah. Oh gitu. Outlet kondenser. Iya. Isi laut. Iya, sisi air lautnya. Maksudnya sisi air laut. Oh. Oke. Outflow. Outfall. Oh. Outflow kondenser itu ya. Seperti ini tulisannya. Iya. Outflow kondenser. Oh, lebih baik pakai istilah yang dipakai atau sering dipakai aja ya. Sipon well. Maksudnya kondenser ini ke boiler kondenser ya. Nah, saya lupa ini namanya ada miss. Maksudnya di boiler nanti ditampung, dipompakan oleh kondenser pump seperti itu. Itu tahunnya jelek bagus dari mana? Itu dari kualitas airnya Pak, ada analisanya, cuman harus ya, tidak dilengkapi pemantauannya di DCS tidak ada Pak ini. Harus ada laporan dari pihak analisa chemical water department ya. Iya, ada analisisnya, ada tapping point untuk analisa waternya. Kenapa? Ya, ini ya kalau jelek langsung tidak diolah, langsung dibuang Pak. Nah ini sistemnya ya. Olah temperaturnya. Temperaturnya. Nah ini untuk yang di standar, tapi umumnya ini umumnya. Kalau umumnya itu ada B atau mungkin di bagian bagiannya hasil cleaning boiler water pump, ya. Iya BCB. Ada ya Pak ya, ada di bagian ya. Ketika ditampung di sini, dipompakan ke inlet economizer. Di sini dipompakan di inlet economizer. Nah, cuman ya yang saya temukan seperti ketika ke kondenser ya ada di kaca. Bukan seperti di kabur di sini ya, sama seperti ini. Kalau seperti di Seribu, di Cirebon dan sebagainya, umumnya pakai BCB, boiler circulating pump, lalu dialihkan ke inlet economizer sehingga temperaturnya tidak dibuang, ya masih bisa dimanfaatkan ya, efisiensinya bagus. Cuman itu perlu pompa yang berkapasitas atau ya itu untuk temperatur tinggi ketika melakukan operasi. Dan nantinya ya pressure-nya harus sama dengan pressure di feedwater-nya ya Pak ya. Nah, ini identik dengan jelajah ya. Kalau umumnya dari boiler pump dari sini boiler dan flash tank ataupun level investor ya, ini namanya ada BCP lalu ke inlet economizer seperti itu. Temperatur berapa Pak? Untuk di outflow bukan ke temperatur, itu di kualitas airnya. Nanti di SOP ada disebutkan, cuma tidak ada nilai kualitas airnya, itu di FE 500 ppb ya di sini. Ke kualitas air. Berarti temperatur 100 sudah boleh ya? Kita coba mengikut. Kita sebelum ini Pak, nah ini sebelum yang namanya di sini disebut namanya ada cold ya. Jadi sebelum temperatur dinaikkan Pak. Jadi disirkulasikan dulu sampai kualitas airnya bagus di bawah airnya 100 ppb, ya baru dimasukkan ke kondenser. Jadi temperaturnya masih rendah Pak saja, masih rendah. Sebelum pembakaran Pak. Sebelum pembakaran, mungkin ya sekitar 80 ya, 80 derajat Celcius atau identik dengan temperatur yang masuk ke boiler. Maksimal 80 lah. Semangat.
sini tidak ada seperti, tidak ada pengaturan temperatur, tidak ada. Jadi kalau website itu prosesnya Ya, ketika awal. Ya. Nantinya untuk di sini untuk di Cilacap ya, itu dari awal ya, dari NW sampai ya sampai dengan untuk di bagian logik ini ya, ini kan ada KLC ya, ada kondisi wet atau drain ya, dan direkomendasikan ketika sudah mencapai 192 ya, mencapai kilowatt ya, ini masih step, tapi di atas itu dikondisikan harus sudah drain. Iya. 192 web berarti khusus turbin itu web juga. Maksudnya sebagaimana tadi? Itu web state kan outlet dari vertikal. kalau masih di bawah 192 Masih di bawah tadi. Iya, masih wet, itu output dari water wall ya, masih campuran mixture. Ya, berarti untuk yang steam masuk ke turbin, untuk yang air masuk ke boiler compressor. Nah, untuk setelah 192 ini juga ada ambil operasi dari operator ya. Nantinya untuk mengetahui di sini agar semuanya kering bagaimana caranya? Ya, yaitu kalau kita lihat dari TSD ya. Ya. Nah, ketika di sini kan sudah steam, semuanya 100% steam. Nah, berarti ketika sudah ada, nah di sini, ya dinamakan nantinya ada superheat degree, derajat superheatnya. Ya. Nah, kemarin juga masuk ke tes ya. Nah, superheat degree. Kali dulu. Iya, degree ya. Atau kalau di sini namanya ada istilahnya ada over HT gitu di sini. Nah, ini nilainya overheat, ada yang nyebutnya overheat. Ya, overheat. Ada istilah lain kalau di beberapa unit ya di sini, mungkin di boiler startup ya. ZIGRD itu istilah yang dibuat dari yang manufakturnya gitu ya. Tentunya nanti ketika monitoring ini apa? ZIGRD itu sama G. Iya. Ini saya tidak tahu kepanjangannya apa. Hiu. Kadang unit-unit ini kan memiliki standar sendiri. Apa itu? Seperti itu ya. Gerd. Ya, ZIGRD sama, yaitu dengan over HT atau superheat degree, yaitu derajat superheat ada output di water wall ya. Ya. nilainya ada. Nah, nilainya itu sih. Nilainya untuk normalnya ya, atau range-nya ya, maksudnya ya. Untuk range-nya Derajat outlet apa? Superheat. derajat superheat di outlet water wall. Ya. Karena kan derajat superheat nantinya berdasarkan apa? Pressure ya Pak ya. Ketika pressure 1 MPa, derajat superheatnya akan berbeda dengan 5 MPa. Itu nantinya bisa parsial terhadap atau variabel terhadap pressure-nya. Nah, ya, ini sudah menghitung overheatnya terhadap pressure-nya di sini berapa, temperaturnya di sini berapa. Misalkan pressure-nya 1 atmosfer gitu kan. Misalkan 1 atmosfer pressure-nya atau 100 kPa, 1 MPa, 0,1 MPa ya. Kita kan sudah tahu temperatur saturasinya atau temperatur didihnya itu misalkan 100 derajat Celcius. Lalu terukur di water wall-nya. Di water wall outletnya atau di separator di sini ya. Terukur pressure-nya sekian 100 kPa dengan temperaturnya 115 derajat Celcius. Maka nantinya dalam ukuran over HT-nya ini berarti 115 kurangi 115 derajat Celcius. Nah, itu dinamakan superheat degree. Ya, berarti 15 derajat Celcius di atas temperatur saturasinya. Ya kan seperti itu.
Nah, untuk normalnya kita cek di sudah terlihat di sini. Maksimal di 21. Di logiknya ya, untuk seperti kayak untuk membagikan ya, pada proses sekian, 100% sekian ya. Ya. Kalau dari logik ya direkomendasikan ini Pak. Duh, nggak kelihatan ya. Sudah. Kecilin aja ya, Pak. Ini Pak ya, sini. Antara 18 sampai 21 ya. Cuma nantinya untuk operasinya ya kita sesuaikan di manual book ya, untuk di SketchUp antara 5 sampai 20 ya. Atau idealnya di sekitar 15. Itu selisih berarti. Selisih antara pressure berapa temperatur saturasi kenaikannya itu yang di iya, betul sekali. Nah, ketika kita jaga di sini temperaturnya, maka kita bisa pastikan keluaran dari waterfall itu sudah 100% uap. Seperti itu. Secara logiknya ini antara 8 sampai 21 ya. Jadi intinya ketika full load itu umumnya sekitar 20-an ya. 20-an. Ya nantinya pun pada SOP-nya nantinya kami sediakan ya, kalau kita ambil referensi dari manual book ya, antara 5 sampai 15 kalau misalnya ya. Cuma nantinya bagaimana cara mengaturnya. Kalau di boiler gram kan yang penting inputnya dengan outputnya hampir sama ya. Water level system drum akan terjaga stabil. Nah itu yang misalkan keluarnya 1000 ya kita masukkan 1000 dengan logikanya stabil ya. Tergantung kondisi pengganggunya ya, distribusinya apa, mungkin ada leak through atau tidak akurat ya. Baik. Jadi kalau dry state sudah bisa ya kebalikannya, output dari vertical waterfall seluruhnya 100% uap seperti itu ya Pak ya. Biayanya Dry state kebalikannya Pak, yaitu seluruhnya keluarannya steam ya. Sebentar ya, saya tampilkan ya begini. Nah. Nanti saya berikan ini ya Pak ya. Yang penting aja ya Pak ya.
state intinya di sini Pak, ya. Dari keluaran water wall yang masuk ke spark ini masih dalam cairan. Nantinya untuk cairan atau di sini water ya, ini aliran yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk steamnya yang masuk ke spirited dan seterusnya. Ya. Kondisinya umumnya kalau di teori superkritikal itu di bawah 30%. Nah nantinya identik dijelaskan seperti apa kita sesuaikan dengan di manuver dan logik di bagian kontrolernya, di mana untuk wet state-nya itu salah ya, yang 165 terlalu jauh ya, 165. Oh yang ini gray-nya ya, 192 yang gray-nya ya, karena saya ingatnya gray-nya 192. Berarti kalau wet ya di bawah 192. Ternyata beda logiknya. 165. Saya koreksi ya Pak ya. Jika web diapain nambah apa? Biar jadi dry. Naikin load. Nah nantinya itu yaitu WFR ya, nantinya ada namanya water fuel ratio. Itu mengatur rasio antara bahan bakar dengan feed water flow, ya, feed water flow. Nah nantinya di sini kan ada nilainya Pak di sini Pak. Aduh, salah sebentar. Nah di sini ada FFFB. Ya, ini FFFB itu sama aja WFR, water fuel ratio. Itu rasio antara water, berarti steam. Saya ulangi, WFR, water fuel ratio sama aja perbandingan antara feed water flow dibagi total pemakaian bahan bakar. Nah, total bahan bakar kan bisa bahan bakar cair atau bahan bakar atau HSD dengan batu bara. Cuma nanti kan untuk bahan bakar cairnya ini diestimasikan Pak di bagian ini. Misalkan pakai satu organ itu sama aja berapa ton batu bara dengan kalori yang distandarkan atau desain dari unit tersebut. Ya, misalkan untuk di unit ini, misalkan saja untuk satu satu organ itu disamakan dengan 3 ton per jam batu bara. Nah itu nantinya untuk ini kan sudah distandarkan ya, nantinya ada perhitungan apakah ini kalori batu baranya sesuai dengan desain controller thermal control boilernya atau tidak. Itu nanti ada BTU, British Thermal Unit, ya, British Thermal Unit. Jadi diperhitungkan nantinya pemakaian ketika dengan loadnya 350 MW, ketika kita pakai batu bara secara desainnya, maka pemakaiannya misalkan saja 250 gitu ya misalkan. Nah, 250 ton per jam itu sama aja. Nanti nilainya 1. Ketika nilainya 1 diperhitungkan berarti kalorinya sama dengan desain. Ketika kurang dari 1 berarti kalori yang dipakai, batu bara yang dipakai itu lebih tinggi dari desain. Ketika lebih dari 1 sebaliknya, nanti lebih buruk ya, lebih jelek kalorinya atau rendah dari desainnya. Nah nanti kita bisa ini lagi Pak ya. Untuk saat ini wet and dry ya, kita bahas sedikit lagi. Lalu ada pertanyaan dari beberapa peserta terutama Pak Dini, itu bagaimana nantinya mengontrol agar dari wet ke dry Pak ya. Itu nantinya ada masa transisi, itu yang termasuk susah ya, termasuk kalau di unit-unit mungkin unit kritikal kan di pengoperasian feed water pump yang misalkan dari PFK ke PPT misalkan ya. Kalau ini yang paling riskan ya, itu di peralihan dari wet ke dry Pak nantinya. Kalau sudah ini kan tinggal naikkan pembakarannya ke bawah, pembakaran aja ya. Berarti dry nggak ada rasionya nilainya di situ. Bagaimana? Masuk rasio dry sekian. Kalau ketika wet itu kita tidak memperhitungkan ya, kita memperhitungkan rasionya. Yang penting ya
Ya, leveling dasar aman, seperti di ketika berarti level dry aman. Nah, tapi kalau sudah dry, ya kita peruntukkan untuk strategi atau cara mengontrol ke ya yaitu di super degree-nya. Karena nantinya nilainya juga variabel Pak. Tidak WFR-nya tidak harus misalkan nilai tetapnya fixnya 7. Kalau dijaga 7 gitu. Tapi nantinya akan bervariabel ya, tergantung juga kondisi bebannya. Bahan bakar dan feed water flow. Standar setiap standarnya kan nilai standarnya. Kalau misalkan AFR kan misalkan 1/8 misalkan. Kalau ini WFR ini standarnya Umumnya kalau di super kritikal umum gitu ya umumnya sekitar 6 sampai 7. Ya, biasanya ya pastinya. Berarti 6 ton air 1 ton. Iya. sama. Itu kalau belum Pak. Iya. Kalau sekarang Kalau itu belum saya perhitungkan atau belum ada referensi Pak Dasar. harganya Ya, gitu. Ya. Oh, untuk PPC-nya paling ini nanti karena di kalau di sini tren global tidak ada tren ini ya maksudnya tidak dibahas semuanya. Ini poin-poinnya saja karena dari pengalaman tadi kan sudah lebih ya maksudnya tinggal poin-poinnya saja ya poin-poin operasinya saja. Oh ya tadi ini trennya untuk buatnya, lalu ini kondisinya. Ya, paling nanti ada 3 yang saya print ya, 1, 2, dengan kondisinya ya Pak ya. Ya. Atau nanti saya sematkan di bagian tengah juga bisa biar lebih jelas di sini. Insya Allah ya nanti setelah misalnya ini apa ya? Ini nantinya ini belum kenal apa namanya dengan demikian tiba-tiba operasi ya. Saya cari dulu nih untuk yang pengoperasian web dari web ke dry ya. Nantinya masa transisi dari web ini ada nantinya Pak ini. Dari masa transisi dari web ke dry itu dari load 150 sampai 192. Tadi kan web sampai 165. Jadi ini sudah persiapkan ya. Untuk masa transisi umumnya itu di sini. Nah, untuk masa transisi kita pakai dengan standar super degree 5 sampai 15. Ya, untuk mengaturnya ini kok gitu ya. Ya, yang menyebut just fuel ratio. Bagaimana caranya ya? Enggak ada disebutkan. Fuel water ratio atau water fuel ratio. Lebih tepat water fuel ratio. Water fuel ratio. Enggak, aku tuh berarti manual. Enggak target lot aja kita buat target lot itu kan itu sendiri harus. Itu namanya kalau sudah CCS itu sekali ya. Untuk masa transisi ini perlu karena fluktuasinya bisa disebut masih tidak stabil ya, masih fluktuasi tinggi. Untuk autonya belum bisa mengikuti. Untuk di 600 ya, kalau saya operasi di 1000 sudah bisa mengikuti Pak auto di super degree-nya ya. Untuk masa transisinya lebih mudah.
1000 di Cilacap maksudnya. Beda karena di sini untuk beda ya Pak. Nantinya kan berbeda-beda karakter operasi ya kita tergantung dengan logik ataupun controller yang terpasang ya Pak. Ya sudah. Batu bara awal. Karena kita pakai ini mau. Sebenarnya saya jelaskan dulu. Drumnya mana? Drumnya mana? Nggak ada Ini drum ya? untuk mengontrol audit ya, Ini langsung ini ya. kontrol FR ya nantinya seperti ini Pak. Ya. Intinya WFR itu tebel ya. Untuk pingpong. Ngantuk untuk pingpong. Nah itu tuh satu. Yang ini dimasang itu. Pokoknya dari feedback flow dibagi total ya, yuk ya. Untuk sigma view-nya kan ya penambahan dari pemakaian SD dan ya pembakaran batu bara seperti itu Pak ya. Atau dari sini itu di sini kan ada operasi dari oil gun Pak ya. Oil gun, fungsinya ada ini oil ya. Ini oil dan pemakaian di mobil terus Itu Sigma View itu. ya. Sigma itu perubahan. Sigma kan? Tulisannya kok ngono? Nanti Biasanya tulisannya ini loh. Lalu untuk kontrol overheat ini untuk superheatnya ya, overheatnya atau superheatnya. Kalau ini di 1000 megawatt ya, ini beda lagi. Ini 1000 megawatt. Nah, saya tampilkan di SOP 1000 megawattnya ya. Nah, tadi kan tidak ada apa namanya rincian untuk BFR kan hanya adjust BFR saja ya. Iya. Untuk adjust BFR
Untuk menaikkan nilai WFR, ya kan, kalau kita lihat dari rumus ini, langsung kita bisa ketahui untuk meningkatkan nilainya. Ya, untuk meningkatkan WFR, ya, WFR-nya naik. Kalau kita mau naikkan, berarti kan atasnya kita naikkan ya, seperti itu. Atau bawahnya dikurangi, ya, atau kedua pilihan kita lakukan atas apa? Nah, nanti kita sesuaikan ya. Kita ambil kontrol yang mana? Kita prioritasnya misalkan dalam proses startup pastinya menambahkan feed water flow tanpa mengurangi view-nya kan, seperti itu ya. Iya, karena nantinya betul sekali. Ada dua pilihan. Cuma prioritasnya yang dipertebal ini ya. Kalau menurunkan WFR, ini nantinya menaikkan bahan. Ini prioritasnya. Cuma memang ada keinginan mengurangi control kan. Cuma dalam proses startupnya, berarti nanti kita Water rasio. Bebannya seperti itu ya. Saya ulangi lagi, ketika WFR naik ya, berarti kalau kita mau mengontrol WFR naik ya, itu pilihan satu, opsi satu, feed water flow-nya dinaikkan. Yang kedua, full flow turunkan. Nah, cuma prioritasnya kita pakai yang ini Increase. pertama. Dan sebaliknya. Lalu hubungannya apa WFR naik dengan overheat? Ya, ketika WFR-nya naik, nilai overheat-nya akan betul sekali, overheat-nya akan turun. Ya. Lalu yang kedua tadi WFR-nya diturunkan, opsinya berarti naikkan full flow, ya, turunkan feed water flow, ya, maka WFR-nya akan turun. Ini ketika kita operasi seperti ini, overnya akan naik. Nah, misalkan saja tergantung kondisinya. Misalkan tadi disebutkan 5 sampai 15 derajat Celcius, ya. Kondisinya misalkan kita 20 derajat Celcius misalkan, atau lebih tinggi. Kondisi yang terukur pada parameter kita. Maka kita kan mau menurunkan overheat kan, Pak? Nah, berarti kita mau menurunkan overheat. Nah, kita balikan. Kalau kita mau menurunkan overheat, berarti WFR-nya dinaikkan. Nah, bagaimana cara menaikkan WFR? Yaitu feed water flow-nya dinaikkan. Seperti itu aja, Pak. Iya, coba. Kalau WFR naik turun itu korelasi sama lo. Iya, nilainya ya. Jadi nilainya variabelnya tergantung lo juga, Pak, nanti. Nah, itu yang Kebakaran fuso itu kan nyeting udara juga. Iya. Pakai yang FDM, itu oksigen konten. oksigen konten. Udah dari tenaga. Tidak. Kalau oksigen konten pasti tetap terhadap pembakaran, Pak. Tidak ada korelasi ke WFR. Kalau itu yang tadi digambar Pak Esol, AFR-nya, rasio. Berarti videonya namanya itu yang BSLC kan? Oh, berapanya nata adanya kan? Artinya tidak mengikuti. Iya, benar. Itu ya. Betul.
yang di bawah 1000 itu kan asumsinya SFC, bisa dikategori itu konsumsi bahan bakar dengan beban itu sama dengan SFC. Kalau ini artinya kita bahan bakar diturunin itu turun ya, teman-teman. Ketemu berapa hasilnya? Spesifik fuel capacity atau konsumsinya. Nah itu hanya mungkin tujuannya berbeda, itu nantinya untuk efisiensi ya Pak ya, efisiensi pengaturan di sistemnya ya Pak. Tapi nantinya juga akan ada efek ya pada SFC-nya ya. Kalau ini cuma seperti itu. Iya, hanya untuk pengontrolan kerja saja. Wali Pak. Dunia permainan. Pak, ternyata jamnya ada jam 12 ya. Kita coba untuk dulu Pak ya. Untuk Pak Irfan, Pak Irfan udah oke vakumnya? Udah Pak. Oke. Terkemuan. Oh ya, oke nanti saya cek dulu ya. Nanti kita tulis dulu Pak. Kalau kita bisa juga